Ketua Basnas Kota Palembang. Udah berapa tahun nih, Ustaz? Ketuanya? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan dilantik. Dilantik tanggal 12 Agustus 2021. Jadi masa bakti kami itu Ustaz 2021 sampai 2026. Oh, berarti 2 tahun setelah pemilu nih. Iya. Ya kan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, tapi bagian Kota Palembang. Ya. Ada bagian Sumatera Selatan, ya. Gitu kan? Bagian Kota Palembang. Pekerjaan ini sebenarnya amil zakat, ya kan? Amil zakat. Di dalam Al-Quran itu surat 9 atau ayat 60 itu inamas shodaqatu lil fuqara wal masakin, ya kan? Wal amilin. Jadi orang amil itu dapat tuh. Ada. Ya kan? Iya. Profesi. Jadi amilin dan Ustaz Ridwan juga termasuk amilin yang memang bukan orang berkemampuan sebenarnya, ya kan? Sebenarnya kalau orang amilin itu nggak boleh pejabat besar tuh, atau orang kaya nggak boleh. Amilin itu harus dia dipucanya. Inamas shodaqatu lil fuqara wal masakin. Masakin yang amilin yang fakir miskin ya. Ya Ustaz Ridwan masuk itu, ya kan? Fisabilillah juga masuk. Masuk kan seperti itu. Jadi pekerjaan ini Ustaz Ridwan yang sungguh luar biasa mulia. Karena ditulis dalam Al-Quran dan di zaman Nabi di tasnya Baitul Mal yang hari ini sampai sejarah masih ada peninggalan Utsman bin Affan. Ya kan? Selamat datang Ustaz Ridwan di MQTV Majelis ini pertemuan luar biasa. Alhamdulillah. Ya kan? Sungguh luar biasa. Saya beri kesempatan Ustaz Ridwan memaparkan apa sih kerjaan amil zakat itu, Basnas itu apa mengumpulkan seperti itu. Silakan disampaikan kepada masyarakat, nanti habis ini kita tanya jawab gitu, komunikasi. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, di sini ada Cak Ojak, sahabat saya, Ustaz Kiai Haji Fauzan. Lama kita nggak ketemu. Satu perjuangan, tapi beda jalur. Tapi subhanallah saya bangga punya sahabat saya ini. Sekarang perjuangan beliau ini luar biasa, mensiarkan Islam, mensiarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah, ini berkah luar biasa. Karena dengan beliau ini dari 2004 caranya. Ya. Dari guru ngaji TPA, guru majalah. Ya dulu ingat saya didirikan TKTPA Babu Salam. Karena beliau ini alumni pesantren Babu Salam. Di Ponorogo, di Jawa Timur, Madiun ya. Saya juga alumni Arisala Ponorogo. Subhanallah, sekarang walaupun kami beda status jadi saya juga nggak nyangka bisa diamanahkan di sini. Karena itu tadi kan, ini takdir Allah kan, semua kan. Jadi bagaimana kita khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat, rahmatan lil alamin. Saya memulai dengan bismillah, dilantik tempo hari tanggal 12 bulan Agustus di rumah dinas wali kota. Tapi kami prosesnya tuh panjang, pansel itu panitia seleksi itu lebih kurang 6 bulan. Dan kami diuji kompetensi kami, bukan sekedar ditunjuk. Pada waktu itu lebih kurang orang 20 lebih yang mengajukan, yang diajukan dari untuk menjadi amil ya, untuk menjadi pimpinan Basnas.
Ya. Jadi kami itu terdiri ada 5 pimpinan. Ya. Ada ketua umum saya, ada wakil satu itu bagian pengumpulan. Pengumpulan dana. Itu dipegang oleh Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri, dosen UIN ilmu palak. Ada wakil kedua itu Ustaz F. Saifuddin, itu bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Dan ada wakil tiga keuangan dan wakil empat bidang administrasi pusat Sukrisohan. Jadi kami terdiri 5 unsur pimpinan, makanya disebut pimpinan. Jadi untuk ketua umumnya ya saya ditunjuk, dan kami menjalankan program ini memang ada undang-undangnya kan? Ya. Undang-undangnya tahun 2011, dan juga kata Cak Ojan tadi bahwa ini pekerjaan yang satu-satunya ada di dunia yang Allah tunjuk. Jadi di dunia ini kan banyak pekerjaan, ada ustadz, guru, ada dokter, ada profesi apapun, tapi yang disebut di Al-Quran cuma amil. Amil zakat, amil zakat. Masya Allah, ini memang berat ya, berat. Jadi berat. Sebenarnya amanah ini berat ya. Tapi Bismillah kami menjalankan ini dan tentu dengan sesuai aturan main, yaitu aturan Perbasnas dan lain sebagainya. Karena di Basnas ini dia yang kita jalankan ada regulasinya. Jadi visi dan misi Basnas itu bagaimana kami ini amanah, transparan, dan profesional. Amanah dalam mengelola keuangan karena ini dana umat. Ya, transparan, keuangan ini transparan, bisa diketahui siapapun. Ada ya? Iya, karena kami bisa bisa dicek di website kami, bisa dicek juga, dan kami juga harus ngasih laporan per 3 bulan ke pemerintah kota, dalam hal ini melalui Kesra, dan juga melalui Basnas Provinsi dan Basnas Pusat. Jadi Basnas ini ada tingkat-tingkat saja. Basnas kota, kabupaten kota, ada Basnas Provinsi, ada Basnas Pusat. Tidak ada Basnas kecamatan. Ada ya. Jadi kecamatan itu hanya diterbitkan oleh Basnas kabupaten kota, bukan Basnas tapi UPZ, unit pengumpul zakat. Yaitu ada di kecamatan-kecamatan, di masjid-masjid, musola. Jadi untuk membentuk unit-unit itu haknya, kewajibannya dari Basnas kabupaten kota. Di Basnas ini sendiri setelah kami dilantik, ditarget oleh Pak Wali, bagaimana potensi zakat kota Palembang ini luar biasa kan? Setelah disebutkan Pak Wali waktu pelantikan, jumlah ASN kota Palembang ini lebih kurang hampir 12.000 ASN-nya saja. 12.000. Belum Hondanya, Honda daerah. Belum TKS-nya, tenaga kerja sukarela, dan lain sebagainya. Totalnya lebih kurang 24.000. 24 sama honor-honornya. Jadi dengan potensi di dalam saja ASN saja, kalau kita maksimalkan itu 70% saja angkanya, mereka dipotong zakat profesinya setiap bulan, itu lebih kurang pendapatan 2,5 M. Itu kalau seluruhnya ya. Kalau seluruhnya bayar. Kalau di SN. ASN. Nah, untuk masyarakat, sekarang kami gencar sosialisasi melalui masjid-masjid, musola. Sudah 4 kali pertemuan kami undang seluruh masjid musola. Bagaimana masjid musola itu mereka kita usahakan mereka membentuk namanya UPZ,
unit Apa? pengumpul zakat. UPZ itu unit pengumpul zakat. Kenapa nggak dibuat di masjid sendiri Di mana? kotaknya? Enggak, karena aturannya tidak boleh. Gitu. Karena dia ini setiap masjid musola itu kan mereka kadang ada namanya infak sedekah. Iya. Apalagi di bulan Ramadan, rata-rata masyarakat kita tahunya kalau mengeluarkan zakat ya bulan Ramadan. Iya. Padahal kan zakat ini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Iya. Nah, zakat mal ini kan harus nyampe haul dan nisabnya. Nah, haul itu 1 tahun, nisabnya hitungannya 85 gram emas. Ya. Baru kena zakatnya. Nah, kena zakatnya ini haulnya belum tentu di bulan Ramadan. Misal dia zakat pertanian. Zakat pertanian itu hanya diambil di saat panen kan? Panen. Ya, Dan memang panennya ada, tidak memang. tahu. Memang nggak ngerti. Nah, ada zakat apa namanya tuh perniagaan. Banyak macam-macam zakat. Ada zakat profesi seperti pegawai kan. Ada zakat usaha. Perniagaan. Kalau zakat profesi PNS itu dipotong tiap bulan? Tiap bulan 2,5%. 2,5%. Ya. Karena zakat ini kan ada 12 macam. Yang paling besar itu zakat rikas. Rikas itu temuan. Atas rapasan peras ya? Iya. Jadi apa? Bisa kita ibaratnya itu tidak bekerja kan dapat harta itu. Oh gitu. Itu 20%. Kalau pertanian itu kalau yang tidak dialiri itu 10%. Ya itu berpikir. Kalau dia dialiri oleh misalnya pengairan sawah itu 5%. Nah, yang zakat-zakat lain 2,5%. Nah, kalau zakat fitrah kan wajib zakat badan, tapi zakat mal ini kalau dia memang sudah nyampe nisab dan haulnya, Jadi wajib. jadi wajib. Nah, jadi banyak sekali kami sosialisasi di beberapa dinas, mereka belum paham. Tentang zakat mal. Dianggap mereka itu bersedekah ya berzakat, beda. Zakat dengan infak sedekah itu beda. Zakat adalah kewajiban. Wajib apabila sudah nyampe nisab dan haul. Tapi kalau belum nyampe nisabnya ya tidak wajib. Ada pernah bertanya, ini apa gimana kami nih Ustaz? Gaji kami sisanya 500.000 Di bank. di bank karena SK kami semua udah sekolah semua gitu kan. Iya. Jadi kami tanya, zakat ini kan membersihkan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena di surat At-Taubah ayat 103 itu kan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu kan khuz itu fi'il amr, kata perintah. Iya. Jadi kami sebagai amilin diperintah oleh Allah. Nah, ambil duit uang itu. Itu bukan nyopet. Diminta. Dia di orang-orang kaya yang memang sudah wajib berzakat kan. Diingatkan mereka ya, termasuklah para ASN kena zakat profesi. Mereka kami ingatkan agar mereka menunaikan zakat. Itu kalau sampai hisap. Apa? Kalau yang PNS tadi dipotong langsung itu. Potong melalui bendahara dinas masing-masing. Oh gitu. Ya tetap kadang tuh bendahara tuh bingung nak motongnya, duitnya min. Jadi ada banyak pertanyaan sama kami. Ustaz, kami ini dipotongnya itu setelah angsuran-angsuran apa dari kotor, pendapatan kotor. Kalau angsuran itu kan bukan kewajiban, itu kebutuhan kamu. Misalnya kamu nak beli mobil, ngangsur rumah kan, dibersihkan dulu harta kita tuh. Makanya di surat At-Taubah 103 tadi kan, bagaimana kami ini sebagai amil diperintah khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim sakana lahum. Dan kewajiban kami sudah ngembe zakatnya dan mendoakan mereka, didoakan mereka, wasolli alaihim, supaya mereka tenang jiwanya, sakinah. Nah, jadi itu kewajiban kami, sedang ngambil ya didoakan, semoga hartanya bersih, suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ke peruntukan zakat tadi, Ustaz Fauzan tadi di surat At-Taubah ayat 60 kan,
innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Ada 8 asnaf di sana kan, fakir miskin. Di Palembang ini cuman tidak ada itu rikob. Ini apa, hamba sahaya. Yang 7 asnafnya ada semua. Hamba saya itu kan pembantu kan? Bukan. Hah? Hamba sahaya itu kalau zaman Rasul kan budak. Iya, budak. Budak. Budak dimerdekakan. Iya, kalau pembantu kayak ada suami. Jadi pengertian hamba sahaya itu memang belum ada zaman dulu kan. Tapi kebanyakan khususnya di Palembang ini fakir miskin. Makanya program-program Basnas Kota Palembang ini lebih menyentuh kepada ada 2 hal. Kalau mereka fakir, artinya memang mereka ini tidak mampu secara fisik. Seperti siapa? Anak kecil atau orang-orang lansia. Kan mereka tidak mampu untuk mencari nafkah. Maka tergolong golongan fakir. Nah, itu wajib kita santuni. Ya. Karena ada hak mereka di situ. Kalau tidak kita keluarkan, bahaya. Karena orang-orang fakir miskin ini, ya, mereka ini ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Karena mereka ini mempunyai hak di situ sebagai seorang fakir, ya, dengan misalnya diusulkan melalui masyarakat atau juga mereka sendiri datang mengajukan permohonan, kita keluarkan hak setelah kita memenuhi syarat yang sudah kita berlakukan. Karena kenapa pakai syarat? Karena kita kepengen semuanya tertib administrasi. Karena di dalam pengelolaan zakat ini semua ada auditnya. Kalau yang mana? Pengelolaan zakat ini di audit kan. Kalau seandainya ada tidak tepat sasaran atau tidak syar'i, secara syar'i. Jadi ada audit syar'i dan audit administrasi KAFI. Karena aturan main dalam pengelolaan dia harus lengkap secara administrasi. Jadi kalau seandainya kita bagi-bagi saja dapat duit, bagi-bagi aja, tidak ada administrasinya, menyalahi aturan. Tapi kalau Basnas, ya kalau orang luar kan mungkin nggak terlalu itu. Oh iya, jadi gini Kak, karena harta ini kita ini kan banyak kemarin yang bilang, Ustadz, kami ini sudah biasa Ustadz sedekah. Ngapain mau melalui Basnas gitu, pertanyaan gitu. Kenapa harus melalui lembaga? Kan zawil kurba itu keluarga terdekat dulu. 436. Iya. 436 ya. Zawil kurba itu. Saya sebenarnya berbuat baik itu. Berbuat baik gitu ya. Bukan sedekah. Nah, kan bukan sedekah. Ya, jadi ini mereka menganggap ya gimana ya kan wa'budullah wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masyakin wal jari wal qurba. Yang terdekat. Ini berbuat baik. Berbuat baik bukan dalam hal menyalurkan zakat infak kan? Bukan. Nah, itu. Jadi zakat itu kan kalau kata zakat kan di situ dalilnya kan cuma 960 itu sebenarnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Di surat At-Taubah. Iya, At-Taubah. Ayat 60. Iya, 60. Cuman kan mereka ketika meletakkan itu yang paling dekat. Iya. Ada yatim pakai miskin yang dekat ya itu. Nah, istilahnya. kadang pernah kami ditanya, Cak, Pak, kami selama ini udah melakukan gitu. Saya punya pembantu, saya kasih. Gitu. Saya punya orang tua, saya kasih. Saya punya uak, bibi. Tapi kami bilang, kamu ngasih itu benar. Tapi ada kadang unsur yang menerima juga merasa gimana gitu rasanya dikasih.
dia merasa apa seolah-olah memang apa ya, rasa tidak berdaya gitu. Kalau jadi yang kita ngasih tadi juga suatu saat merasa ada rasa di hati tuh, saya ini kalau udah kasih kamu tidak bisa apa-apa loh, saya nih yang sering ngasih. Iya. Jadi ada unsur ria, walaupun nggak nyata, sir kan sifatnya. Nah, kalau kita sudah ada unsur ria, memberikan sesuatu, nih uang zakat saya atau sedekah saya, rasanya uang kita tadi yang terima, ya Allah, lah sejak mana itu. Kalau ambil zakat itu hanya zakat baik? Tidak, Ustaz. Bukan Infak sedekah. sedekah juga. Oh gitu. Nah, di Basnas ini ada program yang namanya zakat mukoyat. Namanya zakat dengan rekomendasi. Misal Ustaz Fauzan setiap dapat duit lah biasa ngasih keluarga, tetangga. Nah, sekarang ini Ustaz Fauzan tidak langsung ngasih, tetapi melalui Basnas misal. Di setor Basnas nanti yang biasa Cak Fauzan kasih itu dikasihkan daftar nama-namanya. Zakat saya ini atau infak saya ini, sedekah saya ini, tolong kasihkan orang-orang ini yang sudah biasa saya lakukan. Oh gitu. Nanti Basnas ngamplopin berapa mau dibagi, misalnya 1 juta nih. Karena Ustaz Fauzan sudah biasa ngasih 1 juta, mereka setiap dapat rezeki Basnas lakukan hal yang sama. Tapi bukan atas nama Ustaz Fauzan, sudah nih yang ngasihkannya juga Ustaz Fauzan, tidak mesti harus Basnas, tapi bahasanya ini ada titipan dari Basnas karena hak mereka. Wapi amwalihim hakun lisailin wal marhum wal mahrum. Jadi di harta kita itu ada hak mereka memang, yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi di harta kita yang kita cari, yang kita teringat banting tulang, memang ada hak-hak mereka. Jadi namanya hak mereka berarti harta mereka kan. Nah, jadi kadang Cak, dengan rasa iri tadi, ya, kita merasa karena kita lebih dari keluarga yang biasa meminta kita tadi, akhirnya ada rasa kita lebih daripada mereka. Nah, rasa ini yang akan mendelet pahala-pahala kita tadi. Kenapa? Sudah ada unsur, kalau udah aku, kalau itu tidak bisa apa-apa. Gini Ustaz Ridwan, Iya. pertanyaan. Basnas itu berdiri asal muasalnya dari apa? Jadi Kan zaman ya lebih kurang waktu zaman Pak SBY. Saat sebenarnya berdirinya jadi zaman Pak Habibie. Jadi zaman baru ya? Iya. Jadi Basnas itu baru. Karena pemerintah kita ini sudah hadir dalam dalam keagamaan ini sebenarnya salah satu rukun Islam ya, berzakat dan pergi haji. Karena ini khusus untuk orang Muslim, pemerintah hadir dalam hal ini pengelolaannya. Kata Ustaz Fauzan tadi, kalau zaman Rasulullah ada Baitul Mal kan. Tetapi kan Baitul Mal dalam pengertian zaman Rasulullah itu ya bendahara ya, bendahara negara sebenarnya. Bendahara negara mengelola duit negara. Tapi kan kita ini bukan negara Islam. Negara memang mayoritas Muslim, tapi aturan dalam negara kita dia di sini khusus orang-orang Muslim dikedepankan ya. Bagaimana pengelolaan zakat itu hadir di pemerintah sini. Jadi pemerintahnya kan jadi amil zakat itu dilantik oleh pemerintah. Ya. Pemerintah zakat, badan amil zakat ini didirikan presiden. Terus setelah didirikan presiden,
ada namanya Basnas RI, Basnas Pusat. Terus provinsi dilantik atau di SK-kan oleh gubernur. Untuk kabupaten kota sesuai pemerintahan masing-masing. Kalau kota, wali kota, kalau kabupaten, bupati. Dan diciptakan itu kan ada mulanya akar Basnas itu. Iya. Kan ada muasalnya itu. Ada muasalnya. Artinya ada dasar, kan ada Basnas itu kan ada mula terjadi kan mungkin diciptakan mungkin PNS gitu loh, atau tentara atau apa gitu kan, yang nikah ada gaji pengen bersedekah, pengen zakat gitu. Nah, kalau terjadi hal tersebut kurang paham saya. Tapi dalam hal ini pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia kepengen benar-benar dana zakat itu dikelola secara profesional. Sebenarnya hadirnya Basnas itu menyikapi banyaknya las-las lembaga zakat swasta. Iya, kan di Sumatera Selatan kan kayak Pertamina kan punya ada las juga. Itu swasta. Mau dia ada las gitu kan. Jadi gini, Cak. Sebelum ada Basnas sudah banyak berdiri las-las lembaga amil zakat. Iya, swasta. Karena peruntukannya kadang tidak bisa dikontrol. Ya bisa dikatakan tidak jelas lah. Bahkan kan ada terakhir ini isu salah satu las itu kota amalnya untuk dana teroris. Nah ini kan akhirnya mencoreng citra lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Tapi kalau memang ini punya pemerintah, memang didirikan pemerintah, artinya ini benar-benar diawasi, tidak mungkin. Kalau kayak Modia kan punya ada. Apa? Modia, amil zakatnya. Muhammadiyah namanya Lasnu. Dia Lembaga amil zakat Muhammadiyah. NU ada. NU Lasnu. Mereka semua di bawah Basnas. Oh gitu. Semua dikontrol oleh Basnas. Oh, gitu. Mereka harus lapor sama Basnas. Kayak kemarin Lasnu ngadep ke kami di kantor untuk minta namanya surat rekomendasi. Kalau saya tidak tanda tangan rekomendasi, tidak bisa dia beraktivitas. Semua kabupaten kota yang lembaga Lasmu, lembaga zakat amil zakat Muhammadiyah, mereka ada di provinsi juga ada di kabupaten kota. Tetapi tetap di bawah pengawasan Basnas. Jadi las-las swasta semua itu koordinasinya, komunikasinya, laporannya ke Basnas. Seandainya ditemukan ada salah satu las misalnya dicurigai pengumpulan dana untuk kegiatan ya yang negatif lah, nah ini bisa ditutup gitu. Kemarin kan ada yang kota-kota amal di setiap rumah makan ya kan? Itu yang mana? Di rumah makan itu ada kota-kota itu. Tidak tahu untuk apa itu, ya kan? Ada kan bagian-bagian itu. Ya, itu infak sedekah biasanya. Jadi las-las itu karena mereka itu mencari dana itu di masyarakat umum. Beda dengan Basnas. Basnas ini karena didirikan pemerintah, lembaga non struktural. Kami ini lembaga non struktural, artinya lembaga yang didirikan pemerintah tapi bukan struktural. Kayak PNS kan ada jenjangnya golongan A, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tapi Basnas itu dia lebih banyak ke zakat PNS. Zakat PNS. Hasil Ya, zakat profesi. Paling banyaknya itu. Paling banyak. Untuk infaknya ada, tapi tidak begitu banyak. Maka kami sekarang ini ekspansi ke masyarakat. Kenapa harus ekspansi ke masyarakat? Karena memang tugas kami itu mensosialisasikan zakat infak sedekah itu ke masyarakat, tujuan utamanya. Bukan hanya ASN. Maka melalui masjid-masjid musola kami sosialisasi bagaimana mereka untuk terdaftar di Basnas, menjadi bagian daripada Basnas. Oh gitu. Untuk
Mereka juga mengumpulkan dana zakat infak sedekah. Kalau hari-hari biasa ini kami anjurkan mereka membuat ya program-program. Karena di Basnas ini ada 5 program. Ada program namanya Palembang Peduli. Palembang Peduli ini salah satunya programnya bedah rumah, Cak. Jadi setiap bulan kami ini hampir bedah rumah Di Kota Palembang. Nah sekarang ada program satu lagi yang sangat dasar, yaitu sedekah rumah impian. Apa? Sedekah rumah. Ya, kerjasama Basnas Kota Palembang, Sumatera Express dengan REI. REI ini Real Estate Indonesia, pengembang perumahan. Iya. Kemarin hari Senin kami MOU. Setiap kecamatan tuh ada spanduk kami terkait program bedah rumah dengan sedekah rumah impian. Karena program ini sangat-sangat membantu masyarakat. Kayak kemarin di Sako ada rumah guru ngaji roboh. Saya ditelepon oleh Bu Wawako, Ustaz, tolong dampingi. Saya hadir sana. Masya Allah, rumah itu roboh, tengah malam. Hampir untung tidak waktu belajar. Akhirnya langsung saya perintahkan anak buah untuk survei hari Senin. Waktu itu diajak Bu Wawako itu hari Sabtu, di luar jam kerja. Langsung Senin saya perintahkan staf saya untuk survei, karena syaratnya kan disurvei dulu, ditanyai surat menyuratnya memang punya beliau. Akhirnya kita bangun dengan budget anggaran lumayan ya. Yang penting rumahnya jadi. Jadi dalam tahun ini kami ada program baru namanya sedekah rumah impian. Kalau selama ini kalau bedah rumah mereka harus punya tanah, Cak. Surat menyuratnya atas nama dia. Iya. Itu syaratnya. Takutnya nanti bukan tanah dia kita bangunkan, sengketa lagi, diambil oleh yang punya tanah. Jadi syarat kalau bedah rumah itu harus memang tanah milik dia. Terus kalau sedekah rumah impian ini mereka tidak punya apa-apa. Karena orang miskin ini kan jangankan tanah, nak makannya susah. Makanya kami tahun ini ada program bekerja sama dengan Sumek dengan REI untuk memberikan kepada orang-orang fakir miskin, para duafa ini 6 unit rumah setahun. Itu nilai rumah itu 150 juta. Artinya 150 juta dikali 6 lumayan juga. Tipe 36 ya? Iya, tipe 36. Jadi Basnas ke depan ini banyak program-program, salah satunya yang ke depan itu pemberdayaan, Cak. Kalau malam Jumat, setiap malam Jumat dan pagi Jumat itu kami ada program namanya Sedekah Dalu. Anak-anak remaja kami rekrut menjadi relawan Basnas untuk nyebar ke nasi kotak. Cak, biasa kita lakukan, Cak. Tapi tengah malam. Ya. Di atas jam 12. Mereka Saya pernah jam 3, jam 4. Orang-orang megang sapu itu. Nah, tidak. Kalau mereka tuh sedih, dia cerita, Pak, kami Pak sejak nyebarin nasi kotak ini, hati kami tuh rasa tenang. Lihat orang-orang kasihan, Pak. Terus rasa empati gitu terhadap orang tuh makin tinggi. Jadi benar-benar situ kita lihat mereka tuh, ya Allah, berharap dengan nasi kotak tadi merasa tertolong, karena kelaparan kadang tuh. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan, ya. Sudah 3 bulan lebih, 4 bulan lah. Jadi kami anggarkan setiap malam Jumat disebar nasi kotak. Bahkan ada salah satu donatur kami juga ikut nyumbang nasi kotak. Ada namanya Ponjen Amal. Sekarang di Palembang, di Sumsel banyak orang-orang bagi Jumatan. Iya, luar biasa kan. Iya. Tapi kami kenapa malam? Karena malam ini kan tengah malam lagi. Makanya judulnya Sedekah Dalu. Dalu itu artinya di atas jam 12 malam kan. Iya.
Rata-rata kalau di bawah jam 12 malam kadang masih ada yang pura-pura gitu kan. Tapi sebenarnya pura-pura itu terserah dia lah. Tapi kami sasar di tengah malam orang-orang yang mungkin orang-orang gembel di jalanan kan. Kalau anak-anak jalanan, kadang tuh orang-orang telantar gitu. Kasihan. Mungkin dia nyari makan tidak dapet. Nah itu yang kita sasar. Atau orang-orang pekerja malam ya. Kalau pagi Jumat kita ada juga Cak, sedekah subuh Jumat. Jadi bagikan nasi juga. Alhamdulillah udah rutin lah berapa bulan. Jadi kami ke depan kepengen beberapa program Basnas itu menyentuh kepada para, kan kalau Basnas kan pakai iklan tuh. Kenapa nggak mobil Basnas itu dibawa ke kota sedekah mobil Basnas ikhlas gitu, mobil Basnas ada Cak, kita sudah ada mobil Basnas, mobil APV untuk sedekah. Mobil itu untuk operasional. Ya, untuk ini. Kalau di Padang temanku, yang warung ikhlas, iya itu sudah 7 tahun udah. Itu bahkan donatur sampai Amerika itu. Masya Allah, luar biasa. Di mahasiswa Malaysia itu, mahasiswa Malaysia malah belajar di situ, warung ikhlas yang masuk di Jadi KND. namanya Warung ikhlas. Warung ikhlas. Warung ikhlas. Itu mobil berjalan dia setiap hari, jadi masak sendiri anak muda itu. Nah itu boleh belajar itu, ya kan? Di Padang ya? Ya, tapi saya bayar 2.500. Warung ikhlas ya. Jadi dia masuk ke orang-orang sampah, sampah itu. Iya. Dia kan beli nasi kan mahal kan 10.000. Iya. Jadi 2.500 di rendang kali 2.500 kan. Itu luar biasa. Nah itu sudah jualan hampir 7 tahunan tuh. Insya Allah memang sedekah yang paling bagus ya, yang mengasih makan itu luar biasa. Ya, wa'id iman tu'amul miskin. Tu'amul miskin itu luar biasanya. Di Palembang ini belum ada yang seperti itu. Coba di Basnas lakukan. Tapi dengan mobil itu kan jadi iklan tuh. Jadi dia tuh sasarannya ke tempat-tempat misalnya per kecamatan. Jadi kecamatan misalnya tempat pemulung, coba. Tempat-tempat yang mana tempat orang nyari pemulung, nyari sampah. Itu kan ada yang pembuangan sampah kan. Terus di minggu depan. Itu jam makan siang ya? Jam makan siang. Itu. Ya, tapi tak beli 2.500 karena belajar untuk memberikan kan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi artinya bukan gratis ya. Ya, karena kita kan dari kita ke kita itu kan jalan untuk mengajarkan juga. Jadi ketika kita memberi, kita juga harus mengajarkan dia memberi ya. Iya. Jangan sampai kita sedekah tapi mendorong saudara kita masuk neraka gitu. Pemalas ya. Iya, pemalas. Kemarin tuh ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Mereka itu ada gerakan namanya beli nasi dengan harga 1.000. Iya. Saya tanya, ini program kamu ini bagus. Akhirnya saya rekrut menjadi relawan Basnas sedekah dahulu itu. Jadi mereka saya hanya kasih transport ya, dan membagikan nasi setiap malam Jumat dan pagi Jumat. Tapi memang sebenarnya ide kreatif itu banyak Cak. Kemarin saya ngobrol sama ketua Resumsel itu, namanya Ko Awi. Dia bilang, saya itu kepengen membantu orang miskin itu keluar dari zona kemiskinan kok. Bukan hanya ngasih makanannya. Wah itu bagus itu. Bisa nggak saya bilang? Ray ini carikan saya tanah, nanti bangunnya dari kami, buat pasar untuk orang-orang yang kaum du'afa itu berusaha gitu. Siap katanya. Yang paling sulit itu melepaskan budak dari perbudakan. Nah itu sulit. Iya kan, seperti itu. Jadi di surat Ad-Duha itu, kenapa surat Duha itu dibaca itu? Itu ada peringatan kita. Kamu mau ngambil mendaki lagi sukar. Apakah orang yang mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, memberi makan saat kelaparan. Nah itu kan. Jadi kita kalau memberi makan tuh di saat kelaparan, bukan orang yang lapar. Iya. Ya kan? Jadi kalau dalam Quran itu surat Duha. Tapi kan kenapa surat Duha dibaca setiap duha? Cuman di situ ada
ada maksud sebenarnya dalam Quran surah Duha itu agar manusia melepaskan budak dari perbudakan. Yang kedua, memberi makan di hari kelaparan, ya kan? Nah, kita kadang-kadang sedekah itu bukan di hari kelaparan. Tuh gini, Kak. Saya dulu nggak sedekah itu tengah malam jam 12, jam 1, jam 12 itu di pasar 16 itu ya. Itu rumah kandung itu. Dulu sebenarnya saya kumpulkan. Saya kumpulkan orang-orang itu yang kumpul-kumpul, ada yang dari mana itu macam tuh. Mereka cari duit sebenarnya. Yang mereka buat rumah di situ, rumah yang di bawah-bawah apa, di bawah ruko-ruko ya. Saya kumpulkan, saya beli pengajian. Ya kan? Nah, saya buatkan kopi, saya beli makan. Ya kan? Saya nggak kepingin orang ini sekedar dapat isapan apa, makan saja. Tapi isapan wahyu itu penting. Oh iya. Seperti itu. Petunjuk. Jadi bagaimana, ya kan? Saya coba itu hampir berbulan tuh, ya kan? Jam malam. Iya, saya aktifkan ya. Jadi mengumpulkan orang-orang di pasar 16 Kuto, yang di Kuto itu ya, yang tidur-tidur di emper, tidur itu. Saya kumpulkan ngaji. Ada berzikir gitu kan. Itu nggak ada yang tahu tuh. Jadi saya bakal kopi, mereka mau curhat apa gitu kan. Terus kerjanya mereka bekerja aja. Bekerja yang bagian di pasar 16, tukang dorong. Rumahnya di daerah, ada di. Nah, mereka kita tunjuk makan. Jadi banyak masalah-masalah mereka mungkin kita bisa bantu masalah dia kan, seperti itu. Nah, itu sedekah malam dalu gitu loh, seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang ini yang kita beri sedekah ini dititipin aturan Tuhan, ya kan, seperti itu. Jadi sedekahnya dua, ya kan. Nah, yang belum ada sekarang ini sedekah dua. Sedekah isapan jasad itu makan, beberapa gula. Yang kedua petunjuk, ya kan. Itu yang sangat betul. Ya kan, seperti jasmani dan rohani. Nah itu, ya kan. Jadi kalau jasmaninya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Nah itu seperti itu. Jadi kalau malam-malam misalnya ke ini kan kita datang, mungkin kita buat jadwal aturan. Mereka mungkin sebulan sekali aja kumpul di baca Yasin, ya kan, dijuk makan. Itu kan belum ada itu seperti itu. Jadi diberikan ceramah sedikit 10-15 menit, curhat apa gitu kan. Orang-orang itu saya cuma mikirkan mereka cari duit dari pagi sampai malam baru balik jam 2, jam 3, jam balik sore udah tidur dia, ya kan. Nah, mereka tidak ada waktu untuk mengisi asupan rohani. Itu belum ada di Indonesia terapan itu, ya kan. Saya pernah coba itu ya? Karena ada di dalam Al-Quran itu kan, saya ada selipan membaca Quran itu, jangan sampai kita bersedekah tapi menyerumuskan saudara kita. Ya, yatim itu ada dua, ingat nggak? Laisal yatimu qad mata waliduhu bal yatimu bi ilmi wal adab. Yatim kan ada dua, ada yatim yang memang bukan seorang yatim itu tidak punya ibu bapak, tapi yatim itu tidak berilmu dan akhlak. Ya kan? Nah, jadi ada asupan materi, ada asupan jiwa. Nah, alangkah bagusnya dipelopori oleh Palembang, oleh Basnas, ya kan, dengan ustadz-ustadz yang ada, ya kan, ustadz-ustadz yang di pemerintah, di apa yang Pemkot kan. Kamu rubah sekarang ngisi, ya kan. Jadi benar-benar ditata orang-orang itu, mereka mau pernah asup ya. Kalau di masjid orang asup terus. Ya. Nah, kalau di masjid kebanyakan asup. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang dicoba, belum ada. Hari ini kan orang sudah sekarang gila nih. Ya, sedekah udah mana nih, Jumat ini kan. Nah, sekarang bagaimana kita bersedekah, kita diskusi. Orang-orang yang duafa yang mereka tidur di emperan di ini bolehlah itu. Saya setuju juga. Misalnya kita rutinkan setiap malam Jumat gitu ya. Iya. Baca Yasin kan asik gitu. Iya. Mereka dikumpulkan di mana gitu kan. Ya nasi itu kita kasih makan ya. Habis itu kita siram rohani juga. Iya, seperti itu. Jadi mungkin masalah tuturan, karena kan sedekah ini dua macam. Iya. Ya. Kan kalau bicara zakat kan menyucikan, menyucikan material, materi harta, dan menyucikan jiwa. Ya kan? Ada nggak orang sakit fisik, ya kan, dengan dokter? Belum. Orang ini kalau sakit, pusing dan lain-lain, pas temu dokter jiwa semua itu dia. Ada kan?
Nah, berarti jiwanya, Cak. Jadi dengan adanya kita udah sedekah gitu loh. Iya. Udah ngibur. Seperti itu. Nah, itu karena kenapa saya bilang dengan Basnas? Basnas kan program pemerintah. Iya. Jadi pemerintah dan punya power. Nah, kalau powernya di Basnas dimulai dari awal, ya kan? Nah, ada yang lanjutinnya. Mau dia mau apa? Hanya kita cari yang lain gitu. Iya. Seperti itu. Siap, Jadi siap. jadi kita Basnas itu hanya provokator mengawalin. Iya. Setelah itu ada yang nyontoh, ya tinggal yang lain. Memang Seperti Basnas ini ibaratnya itu mencontohkan ya. Sama seperti keinginan kami bagaimana program-program tersebut bukan hanya selesai oleh Basnas. Jadi ke depan ini, Cak, kami sedang membuat aplikasi, aplikasi Basnas dalam hal ini karena sekarang kan sudah ada aturan pemerintah bagaimana teknologi sekarang yang dimainkan secara online. Ya. Makanya kami insya Allah besok ada BIMTEK, itu relawan Basnas lebih kurang 250 orang dan pematerinya itu dari Bandung, Ustaz Imam, itu akan memaparkan bagaimana program-program itu kita buat donasi-donasi online. Nah, bagaimana walaupun ada donasi nih, Jaya? Ya. Kayak misalnya kan, aku punya ATM nih. Ya. Aku tertarik dengan Basnas karena ada kegiatannya. Transfer 50 juta. Ya kan? Tapi kita harus nunjukkan dulu sebagai Basnas, artinya ada kegiatan-kegiatan sosial yang tampak di masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Ya. Nanti ketika ada luncuran ini, orang tidak kaget, Cak. Jangan salah, nanti tukang beca pun mungkin dia bisa baikin zakat juga dia. Ya. Tolong itu seperti itu. Karena ngapa? Saya kemarin dapat makan loh dari Basnas. Ya kan? Ya kan seperti itu. Jadi ada sentuhan seperti itu. Ya kan? Jadi ada sekarang kan di teknologi di program Facebook itu banyak kali Ada. orang tempat ayo mau sedekah Quran, orang infak Quran 50 transfer ke sini. Ya kan di Google, di Facebook. Kenapa Basnas nggak bisa lakukan itu? Iya. Nah sekarang semua ketika berjalan itu bergulir, kita buktikan bahwa kita ada kegiatan ini dan kita jalankan kegiatannya. Iya. Impak yang terkumpul hari ini gini seperti ini. Nah nanti artinya orang dengan duduk nyantai kayak gini transfer, ya kan? Transfer seperti itu istilahnya. Nah yang kedua, nanti buat konsultasi tentang zakat ya. Oh iya. Ya, konsultasi zakat itu tidak harus orang datang ke Basnas. Iya, penghitungan. Ya kan? Jadi kalau di Iran, Iya. ini cerita di Iran nih. Kalau bulan Ramadan, ya kan, orang-orang tuh nanya, "Pak, harta kaya ini berapa keluarannya?" Langsung nanya itu. Iya. Ya kan? Nah, jadi di sekitar Palembang itu, jadi ada melalui online. Ya. Nanti orang itu langsung berzakat di situ. Jadi ke depan kami kerjasama dengan Universitas Negeri IAIN Raden Patah. Kemarin sudah kami bicarakan dengan lembaga lembaga bahasa kalau nggak salah. Untuk bulan Ramadan ini kami buka online. Jadi pertanyaan online. Jadi mereka cukup WA atau telepon, minta hitungkan zakatnya berapa harus dikeluarkan, ya. Nanti kami sebar pamflet-pamfletnya supaya mereka bisa cukup WA, cukup dia telepon gitu. Kami siapkan telemarketing, itu orang anak-anak staf kami yang siap menghitung. Karena di Basnas ini, Cak, ada 13 karyawan. Pimpinan ada 5, karyawan ada 13, jadi 18, OB-nya 119. Belum ditambah anak-anak magang. Yang sekarang ini kan di UIN tuh ada namanya Fakultas Mazawa. Zakat, ada khusus zakat gitu. Ya. Zakat wakaf. Ya, zakat wakaf. Nah, mereka magangnya di Basnas. Jadi saya terpikir, masyarakat kita ini kan kalau ingat zakat ya di pikiran mereka hanya zakat fitrah gitu kan, hanya bulan Ramadan. Kenapa sedangkan dana zakat ini kalau dipotensikan luar biasa kan untuk pengentasan kemiskinan.
Kayak kemarin Pak Wali bilang kalau bisa ada satu tempat percontohan bener-bener dana zakat itu tersalurkan di sana gitu kan, jangan nyebar gitu. Misal kayak Pak Wali sekarang buat sungai, dari sungai itu yang sangat kumuh hitam sekarang bersih gitu kan. Kayak kemarin diresmikan namanya Lambidaro ya. Jadi kepengen beliau itu supaya kita juga ada kampung zakat gitu misalnya gitu. Gimana buat percontohan? Di situ kita bina. Jadi di kampung itu dari orang-orang kumuh miskin kita bina. Baik itu kata Ustadz tadi, kata antum tadi, mereka kita kasih makan dan mereka kita kasih ilmu, wawasan, pengetahuan, dan juga mereka kita kasih rohani, siraman rohani supaya mereka tetap ya keluar dari zona kemiskinannya. Jadi memang ini on target kami, program kami ke depan 2022-2023 nanti sedang kami cari salah satu tempat misalnya yang bisa kami sinergikan dengan pemerintah setempat melalui kecamatan, kelurahan, melalui RT, nanti kita bina, bisa disebut namanya Kampung Basnas, binaan Basnas. Bisa itu. Iya, jadi kepengen Pak Wali itu. Jadi kalau orang mau lihat gimana kampung binaan Basnas itu di sana, nggak payah nyari lagi ya. Ada dulu kan kampung Kopit, ada kampung apa sebenarnya. Nah, Di kalau Palembang ini ada, Cak, Ya. yang sekarang hampir 10 tahunan. ya, Katanya. Mungkin Mas nggak tahu. Jadi bedah rumah mereka lakukan. Jadi mereka untuk zakat beras itu hampir 6 ton. Jadi zakat itu timbang dewek, mereka mengambil beras, mereka tebung dewe, hasil itu dari keuntungan diberikan kepada penduduk sekitar, dan mereka bedah rumah. Ya, di Palembang. bedah rumah. Iya. Itu swasta apa gimana? Orang-orang ngaji. Kalau tadi Binaan ngaji-ngaji ngerti Quran ini. Di daerah ini namanya KM 12. Nah, di KM 12 itu di daerah bandara itu orang cuma 32, tapi mereka sudah 7 tahun bedah rumah, gotong royong, mereka ngaji. Ya kan. Nah, seperti itu. Jadi pola seperti orang di Jawa ya, istilah itu. Ya, memang orang Jawa sana banyak. Orang Jawa semua. Ya, jadi mereka gini, beras itu pertama dulu aku ajarin beli di sini. Akhirnya sampai dari 1 ton sampai sekarang 7 ton. Jadi mereka beli beras di musola itu. Jadi pusatnya musola. Nah, timbanglah sendiri, ya, bayarlah sendiri berapa mau lebihin. Nanti diberikan lagi. Nah, nanti di waktunya misalnya sekolah beli pakaian begini. Nanti juga sebagian porsi beras itu dibagikan ke fakir miskin, ya kan? Nah, biasanya mereka juga mau mengadakan gotong royong. Kalau di hari sekolah mereka hari pembukaan sekolah misalnya sekolah baru, mereka berikan pakaian dari hasil beras itu, gitu loh, seperti itu. Jadi timbang sendiri itu sendiri, dan itu pengajiannya produktif. Sampai hari ini mereka berzakat itu, bersedekah itu menjadi satu kewajiban bagi mereka, ya kan? Artinya mereka memberdayakan masjid atau musola untuk pemberdayaan sosial tadi. Pemberdayaan sosial tadi. Dan ya. sampai makanya musola mereka sendiri waktu dibangun bagus sekarang ini, itu pun juga nggak jelas orang bangunnya. Hamba saya juga. Jadi musola itu dari musola yang biasa-biasa ngurusi fakir miskin lain, lama-lama ada orang nggak keluar, ada mau bangunin musola yang biar bagus. Dan siapa? Abah saya. Nggak keluar, karena dia keluar. Iya. Nah, pengajian itu dipengajikan seperti itu. Luar biasa. Ya kan? Itu di daerah KM 12. Itu lebih dasar deh. Dekat Timnya bandara ya? Dekat bandara, ya kan? Seperti itu. Nah, itu mereka bedah rumah. Bedah rumah. Gotong royong mereka bangun sendiri, rombong pengajian itu lah. Orang Memang dia, sekarang ini kalau dulu kan orang tuh kepeduliannya sangat tinggi. Nah, yang kedua, Ustaz, Ya. saya ngajarin anak buah saya namanya Ustaz Marzuki. Tahu Ustaz Marzuki? Maksud NU Marzuki. Dia dosen di ini. Nah, dia di Papangan. Saat aku pengen berbuat untuk manusia, minimal di kampung aku. Setiap Jumat kau ambil cumpukan beras. Secumpuk-cumpuk, Iya. ya kan? Itu banyak lumpukan.
Jadi setiap hari Jumat tuh ilma itu mengambil cumpukan di masjid, di jamaah, di rumah-rumah setiap Jumat. Sembuh. Canting lah kan. Iya, ya paling kecil secanting, ya kan. Nah, lebih boleh. Nah, nanti dibagikan lagi ke orang sekitar yang fakir miskin, lansia, itu kan. Oh, jadi sedekah beras secanting katakanlah setiap rumah ya. Yang ngambilinnya anak-anak ilma. Nah, setelah dikumpulkan, nanti dibagikan lagi ke lansia. Selansia dia, orang yatim, miskin. Dan itu udah melewati hampir Jumatan. Nah, itu namanya cumpukan sedekah. Ya kan? Cumpukan sedekah. Nah, ini jadi bukan cambi, ada cumpukan. Iya, cumpukan sedekah. Jadi hari ini di Pampangan itu masjid itu menjadi proyek percontohan. Benar, Cak. Jadi saya juga kepengen menginisiasi melalui Basnas. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, bukan tempat sholat gitu. Dia juga tempat benar-benar kayak di Jogokarian Jogja itu kan, atau Namira di Lamongan gitu kan. Jadi orang ke masjid itu bukan hanya untuk ibadah, tapi di situ ada sosialnya, di situ ada ekonominya. Jadi motor penggerak itu di masjid. Jadi masjid itu sumber seluruh kegiatan untuk tempat orang bukan hanya ibadah berkeluh kesah sama Allah, tetapi juga di situ menjadi sumber inspirasi gitu kan. Makanya kami ke depan ini, Cak, melalui program-program Basnas, melalui UPZ masjid yang sudah kami SK kan, mereka kami edukasi juga bagaimana membuat namanya RKAT Rencana Anggaran Tahunan, untuk membuat program-program dalam setahun gitu. Karena di Basnas ini ada RKAT itu kalau di pemerintah APBD, anggaran belanja pemerintah daerah gitu kan. Nah, di Basnas ini ada RKAT Rencana Anggaran Tahunan. Jadi dalam tahun ini program-program apa saja yang mau kita lakukan gitu. Ini ada pertanyaan. Ya. Apakah zakat ASN nih? ASN itu aparatur sipil negara ya. Dibagikan ke lingkungan ASN juga, gitu kan? Yang diambil itu. Oh ya, jadi gini. Kan kita ngacu ke surat At-Taubah ayat 60. Itu sedekah zakat itu, kalau zakat itu kan hanya untuk 8 asnaf itu. Sekarang pertanyaannya, ASN itu masuk tak golongan 8 asnaf itu? Kalau dia masuk golongan itu, silakan hak dia. Oh gitu. Iya, karena banyak pertanyaan juga setiap kami sosialisasi di dinas-dinas. Pak, sisa gaji kami tinggal 500, Pak. Jadi gimana Pak kamu mau zakat? Oh, berarti ibu bukan golongan orang muzaki, berarti ibu menerima masuk 8 asnaf. Ya sudah, mulai bulan depan nanti kami salurkan ke ibu. Malu dia. Kenapa malu? Ya karena apa? Kebutuhan dia tuh sebenarnya gaji dia itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli mobil, beli rumah. Artinya bukan hal yang urgent, ya. Malah diperuntukkan hal-hal untuk ke sosial ya, untuk sosial kebutuhan gaya hidup ya. Nah, dia malu merasa, wah, saya masa dengan gaji 4 juta atau 3 juta saya digolongkan seorang fakir atau miskin gitu kan. Nah, ternyata rata-rata mereka tidak mau. Kami tanya sekarang, kalau memang Bapak Ibu tidak mengeluarkan, nggak mau mengeluarkan, berarti masuk golongan asnaf 8 itu. Ya silakan, nanti ada hak di kami, silakan diajukan, nanti kami kasih tiap bulan. ASN ya. Sebenarnya kami juga bekerja sama dengan para dinas-dinas tersebut untuk merequest. Mungkin ada keluarganya, mungkin ada saudaranya. Kalau dia mungkin sudah cukup dengan gaji ASN-nya. Tetapi ada saudaranya yang mungkin masuk golongan 8 asnaf tadi. Silakan diajukan ke Basnas. Kami membuka dengan misalnya beberapa program Basnas. Ada program untuk pendidikan. Ada misalnya keluarga dia memang orang tidak mampu, nunggak biaya SPP sekolahnya gitu kan. Jadi kalau ada PNS misalnya di Pemkot ya,
Terus dia kan punya keluarga atau ponakannya saudara yatim, ya, kan? terserah. Jadi PNS itu bayar zakatnya kan dipotong ke apa? Ke Basnas. Terus bisa diajukan namanya? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Bukan aja ASN, masyarakat, pusat perusahaan sendiri misalnya di lingkungan sini melihat ada misalnya anak yatim miskin, ya, bukan anak yatim miskinnya, atau janda lansia yang selama ini disentuh oleh masyarakat tapi ya masih kurang gitu. Silakan diajukan ke Basnas. Kami membuka pintu selebar-lebarnya. Tetapi di Basnas ada aturan. Syaratnya misalnya KTP, fotokopi KTP, KK, ada surat keterangan bahwa memang ini orang tidak mampu, ya minimal dari RT lah. Nanti berkas itu diajukan ke Basnas. Permohonannya apa? Buat proposal. Nah, mohon permohonan dia ini anaknya nunggak sekolah sekian tahun misalnya. Sekarang terutang di sekolah itu. Nanti dilampirkan surat hutangnya. Nanti Basnas lunasi. Dalam tahun 2021 saja kami sudah menyelesaikan permasalahan anak-anak putus sekolah yang nunggak pun itu nggak kehitung lagi jumlahnya. Kalau mahasiswa? Mahasiswa itu Basnas Provinsi. Oh, itu provinsi. Jadi Basnas Provinsi tupoksinya adalah SMA, alia, dan kuliah. Itu. Sedangkan Basnas Kota, Kabupaten itu anak SD, SMP. anak TK, SMP. Oh, Nah, gitu. kami berbagi wilayah. gitu. Di Kota Palembang ini ada masjid, itu masjid provinsi, kayak Takwa itu masjid provinsi, nggak bisa. Tapi yang seluruhnya masjid Palembang. Nah, di provinsi ada Basnas ya, karena di provinsi kan ada pegawai negerinya kan. Iya. Nah itu, jadi kadang provinsi sebenarnya lebih ke request daripada kabupaten kota. Bisa saja kami kabupaten kota, misalnya ada program apa misalnya orang anak ini putus kuliah gitu, dia ngajukan ke Basnas kota, kami arahkan ke provinsi gitu. Karena itu memang tupoksinya mereka. Oh, itu. Ya. Jadi kepada masyarakat Kota Palembang dimanapun berada, kalau memang ada saudara, tetangga, keluarga, siapapun di lingkungan kita yang memang membutuhkan, ya dalam hal ini mereka salah satu asnaf 8 itu, silakan diajukan ke Karena Basnas. kan di 8 Asnam itu kan jalan ada yang berjihad yang Allah tuh belajar. Fisabilillah. Iya kan seperti itu. Iya, fisabilillah ini pengertiannya kebanyakan ya kayak ustadz lah, kiai yang memang rata-rata kan ustadz-ustadz kita nih malu minta-minta gitu kan. Tapi ada hak mereka. Mereka berjihad kayak Ustadz Fauzan tadi kan berjihad di jalan Allah gitu kan. Nah, banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita memang mereka tidak mengharapkan imbalan kadang. Nah, disinilah hadir Basnas mungkin ya membantu transportnya lah. Mungkin gini, ada orang kaya dia mau memberikan ke ustadz itu nggak enak, dititip Melalui Basnas bisa nanti, tapi orang kaya itu merequest, tolong kasihkan sama ustadz, siap. Jadi zakat muqayyad, zakat dengan request. Oh gitu. Bisa itu. Jadi dia tidak merasa ustadz juga nggak enak, bapak ini nggak enak rasanya gitu. Jadi bapak juga ada unsuriah. Inilah fungsinya amil, Cak. Karena gini, Cak, di bulan Ramadan masyarakat kita ini, saya ingat dulu masih kecil dulu, kalau mengeluarkan zakat fitrah pasti yang dicari guru-guru ngaji, Cak. Numpuk kadang. Ingat waktu itu di dusun saya itu, di kampung saya itu, guru ngaji itu masih keluarga. Saya lihat di rumah itu berkarung-karung beras, Cak. Ya. Sedangkan tetangga dia ada orang miskin, jando, anak yatim, yang memang tidak ketahuan gitu. Tadinya dia mungkin orang biasa, ada suami itu sudah meninggal. Nah disinilah fungsi Basnas, fungsi amil, supaya merata, ya, zakat ini merata. Jadi fungsi Basnas, fungsi amil ke kami ini, bagaimana pendistribusian itu tepat sasaran. Memang hak-hak mereka.
Nah, makanya fungsi amil ini berat sebenarnya. Bagaimana jangan sampai zakat ini tertumpuk ke guru ngaji semua. Di situ kan ada mungkin. Ya kalau di musim Ramadan memang mau dekat Lebaran itu. Iya. Ustadz itu dapat Nah, bisa sampai makanya 2 karung. Zakat itu ke PZ itu di masjid-masjid. Jadi mereka tidak perlu lagi bentuk panitia zakat. Itu bukan amil. Panitia. Dikatakan amil itu kalau pertama dia sudah terdaftar di Basnas sebagai unit pengumpul zakat resmi, kami tanda tangani dengan SK. Yang kedua dia ngurusin terkait zakat infak sedekah memang dalam setahun penuh. Walaupun tidak kayak kerja gitu. Kalau ada orang nih Ustaz, Ya. Dia kan di kampung di daerah dia kan, dia kepengen sedekah yang orang-orang sekitar, boleh benar? Maksudnya gimana? Dia di kampung, dia orang Palembang, tapi dia kan pengen sedekah di kampung dia saja, bagi miskin yatim, dia yang mau bagiin, boleh nggak? Maksudnya dia di Lewat tengah masjid kota. Dia mau sedekah di kampungnya. Ya di kampung, dititip di masjid gitu. Ya silakan, kan di masjid itu ada UPZ tadi. Nah, silakan nanti melalui unit pengumpul zakat di masjid tersebut, nanti UPZ itu nyalurkan kepada yang direquestkannya. Jadi sekarang Basnas itu kerjasama dengan apa? Apa tadi? Mana? Amil zakat masjid. Iya, seluruhnya. Jadi gini Cak, bukan bekerja sama. Kewajiban kami Basnas itu menerbitkan masjid-masjid musolah ini, karena kan biasa orang bersedekah kan ke masjid. Ya. Nah, jadi ada peraturan pemerintah bagaimana mereka masjid musola itu, karena di situ ada orang tempat bayar infak sedekah atau zakat infak sedekah, maka supaya tertib lancar itu diterbitkan namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat ini bagian daripada Basnas tersebut. Namanya unit kan. Mereka kewajibannya melaporkan. Jadi dalam setahun itu berapa penerimaan zakat infak sedekahnya. Mungkin zakatnya masih 0, tapi infak sedekahnya banyak. Itu dilaporkan sama kami. Tetap pengelolaan di mereka. Oh, tetap bagikan di mereka. Kami tidak ikut campur. Mereka yang nyari, mereka yang bagikan, mereka yang buat program. Jadi mereka melaporkan saja. Di kita dewek. Iya, tapi mereka melaporkan sama kami. Oh, jadi masjid itu ada namanya apa? Perset tadi ya. Iya, UPZ. Mereka ngumpulkan di musola atau di masjid. Iya. Nanti mereka laporan dengan Basnas, ya. Mereka olah sendiri, bagi sendiri, tapi ada laporannya. Iya. Oh gitu. Iya. Itu aja cuma. Cuman itu aja. Iya kan. Bukan. Cuman itu saja. Bahkan gini, Cak. Mereka setiap melaporkan program-program itu, seandainya kurang, bisa kami tambahi dari Basnas. Oh gitu. Iya, bahkan bisa kami tambah. Bukan nih hasil kumpulan musola masjid itu dibawa ke Basnas? Sebenarnya aturannya harus disetorkan ke Basnas, tapi dikeluarkan lagi. Misalnya jam 2 dia setor, jam 2:10 kami kembalikan lagi. Memang aturannya harus melalui rekening, tapi dikeluarkan lagi saat itu. Nah, karena apa? Supaya terdaftar. Kalau sekedar laporan tapi tidak melalui rekening, karena kami semua pintu uang tuh harus masuk rekening. Karena itu zakat apa tuh? Zakat infak sedekah seluruhnya. Jadi kalau didikitin duit semua itu? Ada bentuk beras kalau puasa kan? Kan gini, kalau dia misalnya di masjid itu misalnya terkumpul duit dalam 1 bulan, 1 bulan untuk apa? Terkumpul gitu kan, 10 juta. Itu dikembalikan lagi 10 juta itu ke masjid itu untuk bagi lagi. Iya. Kita kembalikan lagi dalam bentuk dia pengajuan program ya. Misal gini, mereka ngumpulkan dari infak para agnia, orang-orang kaya sekitar masjid. Tapi kan mereka sudah ada program, misalnya sunat masal gitu kan, untuk kaum du'afa. Duitnya masuk, dibutuhkan dana 10 juta katakanlah. Masuk nih dapat dia 10 juta. Dia setor dulu ke Basnas. Nanti permohonan mereka dalam kegiatan apa tadi?
sunat massal untuk kaum duafa tadi diajukan ke Basnas. Ternyata kegiatannya tuh lebih dari 10 juta, 12 juta. Sedangkan duit disetornya 10. Kami nambahin 2 jutanya. Kami kembalikan lagi ke mereka. Nah, inilah fungsi Basnas. Jadi bagaimana menggalakkan masjid musola itu tempat kegiatan sosial, bukan hanya tempat ibadah. Kita kan ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah ya kita ibadah sholat. Tapi hablum minannas ini kadang harus terkontrol, harus tersistem. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya. Kan banyak sekali kadang tuh, mohon maaf, pengurus masjid, yo itulah kadang tuh. Ya. Duit celengan diambil lah, inilah. Tapi itu oknum lah ya. Nggak, karena khilaf mungkin. Di rumah tak kasih duit, di kantong ada duit infak kan, pakai dulu. Nah, dengan adanya peraturan ini, aturan main ini, semua duit harus masuk rekening. Jadi Itu beda dengan kota infak. seluruhnya, walaupun dapat dari kota infak disetor. Celengan Jumat itu. Iya, Sekarang kan. seharusnya memang harus disetor ke Basnas, nanti dikembalikan lagi. Tapi kadang pengurus masjid merasa, ngapain pemerintah ini mau ikut-ikut ngurusi duit masjid. Ini kan duit kami, bukan duit pemerintah. Ada image seperti itu. Ya untuk saat ini ya kita belum bisa tegas, nggak apa-apa. Yang penting dia mau dulu buat UPNZ, ya alhamdulillah. Karena triknya kan kayak gitu. Karena masjid sekarang ini kan banyak duitnya itu. Iya. Celengannya. Tapi itu tadi Cak, Tapi untuk bangun masjid kan, masjid bukan dirusak dulu. untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Makanya sering kadang kami sosialisasi, kadang kami ceramah subuh juga. Saya sering katakan sama pengurus masjid, hati-hati loh, kamu pengurus masjid bisa masuk neraka. Kenapa? Kamu tidak peka dengan kanan kiri. Kamu umumkan saldo kas Jumat bulan ini 200 juta. Tetangga anak kelaparan. Ya Allah. Kenapa Basnas tidak berperan? Ini peran Basnas. Perannya melalui apa? Terdaftar dulu dia sebagai pengumpul zakat. Pak, Kalau sudah terdaftar, kami bisa kontrol di sini. Yang kedua kan dia daftarnya di Depak masalahnya. Nah, di Depak itu, di Depak itu, Cak, terdaftar nama masjidnya. Iya. Tapi kalau dalam hal pengelolaan zakat infak sedekah wajib ke Basnas, bukan ke Depak. Iya. Cuma kan mereka duit itu kan banyak di masjid tuh. Kita udah tahu lah cerita-cerita masjid itu kan, cuma laporan aja tuh. Iya. Iya kan. Terus kalau di sekitar masjid kan banyak yang susah itu. Cuma masjidnya impornya 1 M, ada yang iya, tentang itu. Nah, itu yang memang harus